Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan juga semangat pagi buat kita semua. Boleh dikasih tepuk tangannya rekan-rekan sekalian? Selamat datang saya ucapkan di Mini Stage The 5th Indonesia Fintech Summit and Expo 2023. Saya Melissa Gilbert yang akan menjadi MC acara kita di hari ini sampai sore nanti, dan pastinya akan memandu semua sobat fintech yang hadir pada acara kita di pagi hari ini. Terima kasih tentunya sebelumnya untuk kehadirannya pada hari ini, dan pertama-tama izinkan saya untuk bisa menyapa dan juga mengapresiasi sobat fintech dengan mengucapkan tagline, siapkah kamu untuk menjadi si paling fintech? Yeay! Jadi buat teman-teman semua, apalagi teman-teman yang sudah hadir ada di sini, nanti misalnya mau upload di media sosial, boleh banget dikasih hashtag si paling fintech. Jadi langsung ketahuan nih acara kita hari ini, si paling fintech, apakah kamu yang jadi paling fintech hari ini. Dan juga pastinya The 5th Indonesia Fintech Summit and Expo 2023 ini mengangkat tema Accelerating Growth, Promoting Sustainable Integration and Collaboration for a Stronger Digital Economy. Dan hari ini adalah hari pertama rekan-rekan semua dari puncak kegiatan dalam rangkaian Bulan Fintech Nasional 2023. Bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Fintech Indonesia, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ini menjadi penyelenggara kegiatan hari ini. Dan harapannya pastinya nanti kegiatan ini jadi selebrasi pastinya, dan juga menjadi upaya untuk terus mendukung peran industri fintech dalam peningkatan inklusi keuangan, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, serta mendukung stabilitas sektor jasa keuangan. Dan tidak lupa kami harus ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para Aftek sponsor, untuk Aftek Platinum sponsor, terima kasih untuk Vida dan juga Metro Data, Aftek Silver sponsor Amarta, BNI, Dana, Vespe, Goto Finansial, OVO, OI Indonesia, Privy, Trust Decision, Huawei, dan juga Sendit. Terima kasih juga untuk Aftek Bronze sponsor kita, ada Finpay, Orangi, Julo, Microsoft Consulting, dan juga untuk Aftek Mini Bronze sponsor kita ada Ayu Connect, Cuans, Eco Global Consulting, Digital Filipinas, Hukum Online, Perbanas, Peluang, Pupuk Kaltim, CG2, Sung ECX, Toko Kripto, dan juga Trusting Sosial. Juga media partner kita hari ini ada Bisnis.com, Hukumonline.com, iNews.id, iNews, Katadata.co.id, Kompas.com, Kumparan, Medcom.id, Media Indonesia, Metro TV, Okezone.com, 103 FM Pop Radio, dan juga Venue Magazine. Dan juga terima kasih tentunya untuk eksklusif venue partner kita Casablanca Hall, dan juga supporting partner serta contributor IFC, dan juga Bulan Fintech Nasional 2023. Boleh sekali lagi diberikan tepuk tangannya. Dan pastinya dalam mini stage kita hari ini kita akan mendengarkan talk show nantinya dari pakar fintech dan juga regulator serta juga influencer. Dan untuk itu tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita sambut perwakilan dari Hukum Online. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelum kita mulai, saya akan sebutkan beberapa undangan di sini, yaitu pertama ada Bapak Arka selaku CEO dari Hukum Online, kemudian ada Bapak Ramos selaku COO dari Hukum Online. Ya. Kemudian di sini ada Pak Aris Setiadi selaku Eksekutif Direktur dari Aftek, kemudian ada Bapak Ahmad Dekatama, in-house legal counsel dari Aftek, dan juga bahwa para hadirin yang hadir di sini, terima kasih. Baik, kami ucapkan selamat datang di acara penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman Hukum Online dan Aftek. Ya, sebelum memulai acara hari ini, marilah
kita bersama-sama mengajarkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dengan sehat dan selamat Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan sambutan singkat dari Bapak Arka selaku CEO Hukum Online. Kepada Bapak Arka, mungkin saya persilakan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih menjadi bagian Hukum Online sendiri menjadi bagian dari acara ini. Terima kasih banyak kepada Pak Haris sebagai Direktur dari Aftek, kemudian juga Mas Deka, Dokter dan Sponsor dari Aftek. Mungkin karena stage-nya juga lebih informal, saya mau ini juga lebih informal juga Pak Haris. Pada dasarnya Hukum Online kami adalah perusahaan regulatory technology company terbesar di Indonesia, di mana kami menyediakan berbagai pengetahuan terkait hukum, baik itu untuk masyarakat luas dan juga untuk berbagai pelaku usaha. Nah, tadi saya juga mengikuti Pak Haris kegiatan di pembukaan. Sempat disebutkan juga beberapa kali bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan di bidang financial technology pada khususnya sangat banyak sekali, dan itu telah mengubah ya bagaimana caranya kita semua masyarakat luas berinteraksi dengan sistem keuangan. Dan salah satu juga tadi yang ditekankan adalah bagaimana kesulitan atau tantangan dari regulasi untuk bisa terus mengikuti perubahan dari peraturan yang sangat dinamis sekali. Makanya di beberapa tahun terakhir ada peraturan-peraturan yang sangat inovatif sebagai regulatory sandbox. Pada dasarnya kita sudah mulai mengurangi pendekatan-pendekatan regulasi yang bersifat rule based, karena tentunya pendekatan seperti itu menjadi sangat sulit sekali untuk meregulate bidang yang sangat dinamis seperti fintech ini. Nah, oleh karena itu banyak salah satu solusi lainnya adalah pendekatan yang berdasarkan prinsip bahwa kita semua sebagai pelaku usaha dalam hal ini dari fintech, itu dari P2P, baik itu dari pendanaan dan lain sebagainya, harus memiliki atau memegang prinsip yang sama. Dalam hal ini adalah code ethics yang sama-sama disepakati oleh seluruh anggota dari Asosiasi Fintech di Indonesia. Karena pentingnya dari code of ethics itu untuk bisa dipahami dan diterapkan oleh seluruh member dari Aftek. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Hukum Online diberikan kepercayaan oleh rekan-rekan dari Aftek. Terima kasih. Kami akan melakukan penandatanganan MOU kerjasama antara Hukum Online dengan Aftek untuk tentunya sosialisasi dan penerapan dari pelaksanaan Code of Ethics untuk seluruh anggota Aftek yang akan dipower by salah satu produk hukum online, yaitu RCS atau Regulatory Compliance System. Harapannya dengan adanya Code of Ethics ini bisa terbangun ekosistem financial technology di Indonesia yang jauh lebih baik dan memiliki prinsip-prinsip yang dipegang teguh secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan. Dan dengan menggunakan teknologi yang dari hukum online, kami mengharapkan bahwa bagaimana menerapkan Code of Ethics tersebut bisa dijalankan dengan mudah. Mungkin sekian dari saya, singkat saja. Terima kasih dan terima kasih atas kepercayaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Arka. Baik, terima kasih Pak Arka. Kemudian selanjutnya kita langsung saja sambut Bapak Aris untuk sambutan berikutnya. Silakan Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama kami dari Aftek mengucapkan terima kasih Mas Aka, Mas Ramos, dan tim dari Hukum Online yang sudah senantiasa berpartisipasi di acara-acara Aftek. Dan kali ini kami senang karena ikutan expo juga dan jadi bagian dari mini stage ini. Kebetulan di Aftek di tahun 2022 dan 2023 ini semangatnya adalah GRC, Governance, Risk Management, dan Compliance. Karena kita melihat industri fintech, financial technology, yang satu terkait uang, yang mana masyarakat sensitif, yang satu terkait dengan teknologi yang perkembangannya juga seringkali lebih cepat daripada regulasi itu sendiri. Jadi buat kita di fintech, di asosiasinya, di Aftek itu melihat ini penting untuk menegakkan GRC-nya, untuk menjaga supaya digital trust dari masyarakat terhadap fintech dan produk fintech dan layanan fintech itu juga tetap tinggi. Karena kalau orang udah sekali hilang kepercayaannya, biasanya udah nggak mau pakai lagi. Makanya kemudian dengan prinsip GRC tadi kita mulai melihat juga bahwa industri fintech ini nggak bisa berdiri sendirian. Kita perlu backbone supporting system di belakangnya termasuk dalam sisi legal. Dan alhamdulillah gayung bersambut teman-teman dari Hukum Online juga punya eagerness. Mas Ramos berkali-kali datang ke kantor kami, makan bareng juga, gitu, kopi bareng juga. Jadi kita melihat ini satu kesempatan yang baik untuk Aftek dan juga Hukum Online berkolaborasi. Karena tentu penegakan GRC ini nggak bisa hanya dari sisi asosiasi saja, tapi membernya juga perlu paham dan juga perlu tahu dan perlu menerapkan juga. Makanya kemudian kita melihat ini kesempatan setidaknya dari sisi asosiasi bekerja sama dan nanti harapannya member juga mengikuti. Dan kebetulan kita juga sedang mengembangkan self-assessment untuk penegakan code of ethics dan juga code of conduct di Aftek. Dan alhamdulillah juga dari Hukum Online ternyata malah sudah punya kerangkanya. Jadi kami di Aftek itu tinggal tempelin doang. Ini jadi simbiosis mutualisme juga bagi kami di Aftek. Jadi harapannya tentu ini tidak berhenti di sini Mas Aka, Mas Ramos, dan teman-teman Hukum Online. Tapi harapannya ke depan kita bisa terus hand in hand. Karena balik lagi tadi fintech nggak bisa lepas dari digital trust yang harus dijaga, dan penegakan hukum, penjagaan dari sisi legal ini yang kemudian bisa menjadikan ekosistem itu berjalan dengan baik. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman Hukum Online, terima kasih juga buat Bapak, Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir di mini stage dan juga di expo hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Aris atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan singkat mengenai Aftek Code of Ethics Compliance Self-Assessment Framework powered by RCS Hukum Online, yang akan dibawakan oleh Ibu Nevi selaku Sales Manager Enterprise Solution Hukum Online, dan nanti dilanjutkan oleh Bapak Ahmad Dekatama selaku In-House Legal Counsel Aftek. Mungkin saya berikan pamit dulu kepada Ibu Nevi, silakan. Baik, selamat pagi semuanya, Sobat Fintech ya, kita manggilnya ya Pak ya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan Nevi Haryanti selaku Enterprise Solution Sales Manager dari Hukum Online. Pak, saya izin berpantun ya, sobat-sobat yang di sini. Nanti bilang cakep gitu ya. Pagi-pagi bertemu gadis kretek. Bersama pria berotot membawa korek. Hukum online si paling kretek. Siap mensupport si paling fintech. Oke, tadi ya sudah disebutkan oleh Pak Aka, Pak Aris juga bahwa kita hari ini akan segera gitu ya merilis kerjasama terkait aspek of ethics compliance self-assessment framework yang nantinya akan dipower oleh regulatory compliance system dari Hukum Online. Next.
hukum online sendiri tadi sudah disampaikan Mas Arka, kita adalah regulatory teknologi company terdepan di Indonesia. Kita di Indonesia sudah beroperasi selama 23 tahun. Jadi di tahun 2000 para founder hukum online yang terdiri dari praktisi hukum dan juga lawyer yang tergabung di dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan pada waktu itu mempunyai concern bagaimana setelah era reformasi masyarakat luas ini bisa dengan mudah mengakses semua informasi terkait regulasi yang berubah pasca reformasi tersebut. Seperti itu. Jadi dibentuklah hukumonline.com yang berupa situs berita seperti itu ya, dan juga forum diskusi bagi masyarakat dan praktisi hukum serta akademisi untuk bertanya jawab gitu, mengenai permasalahan dan diskusi hukum. Kemudian saat ini hingga saat ini 23 tahun gitu ya, kita sudah berkembang berbagai produk yang ada gitu, dan mempunyai klien yang akses ke hukum online alhamdulillah jutaan seperti itu setiap harinya yang masuk ke dalam platform website kami seperti itu. Kemudian untuk produk-produk lainnya itu ada EasyBiz, ini adalah untuk membantu perusahaan melakukan pelaporan perizinannya, kemudian mengurus juga perizinan. Kemudian di 2016 itu ada justika.com, ini adalah sebuah platform untuk mempertemukan masyarakat luas yang ingin berkonsultasi dengan law firm seperti itu, dengan via chat, bertatap muka secara daring ataupun secara offline. Kemudian di 2018 kita mengembangkan Hukum Online Pro yang berupa pusat data berbayar seperti itu, yang di dalamnya juga terdapat update peraturan, putusan pengadilan dan juga legal analysis. Selanjutnya kita terus ke depan dan secara agresif gitu ya untuk mengembangkan regulatory teknologi ini dan mensupport dari sisi excellence document management system bagi para law firm dan juga in-house counsel untuk mengelola dokumen legal perusahaan. Dan selanjutnya yang tadi juga telah disebutkan juga oleh Mas Arka dan Pak Aris, yang mana ini akan menjadi inti dari hari ini yaitu regulatory compliance system. Nanti kalau penjelasan saya terlalu cepat untuk produk-produk, rekan-rekan bisa datangi kita yang ada di pojok sana dan bertemu dengan rekan-rekan sales di sana. Jadi kenapa sih hukum online secara konsisten itu setelah 23 tahun terus memberikan solusi dan inovasi di bidang edukasi hukum dan juga informasi seperti itu ya. Karena regulasi sendiri mengatur berbagai aspek di kehidupan kita sebetulnya. Nah, jadi terdapat azas fiksi hukum di mana diwajibkan seseorang itu untuk mengetahui informasi tentang perundangan yang berlaku. Jadi ketika di dalam satu kasus atau peradilan, terdakwa itu tidak bisa bilang ke Pak Hakim bahwa kita nggak tahu nih peraturannya gitu ya, karena itu tidak bisa membebaskan kita dari jeratan sanksi seperti itu. Dan ini juga sudah dinormalisasi dalam hukum peraturan perundangan di tahun 2012, peraturan perundangan nomor 12 tahun 2011 seperti itu. Kemudian juga di Indonesia challenge-nya adalah Indonesia itu memiliki yuridikasi yang paling kompleks di wilayah Asia Pasifik, dan tentunya mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman fintech yang merupakan juga industri yang relatif baru gitu ya. Bagaimana akhirnya ini kadang-kadang mungkin investor bisa jadi juga naik turun gitu ya untuk berinvestasi di Indonesia karena kompleksitas yuridikasi ini. Di wilayah Asia Pasifik berdasarkan data dari TMF Global mengenai Complexity Index tahun 2022, Indonesia itu menempati urutan nomor 8 di dunia dan peringkat teratas untuk kawasan Asia Pasifik. Next. Oke. Selain tantangan tadi, ada juga tentang perubahan regulasi yang berlangsung dengan sangat cepat. Ini menarik karena ini data yang dikumpulkan oleh tim dari Pusat Data Hukum Online, bahwa saat ini terdapat 148.000 lebih peraturan yang berlaku di Indonesia. Ini dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, belum lagi kalau kita rata-ratakan dari tim pusat data kami di tahun sepanjang tahun 2019 sampai 2023
itu terdapat 3.400 lebih per tahun peraturan yang baru seperti itu, baik baru terbit atau dicabut dan di-amended seperti itu. Belum lagi terdapat juga sekitar 42.000 regulasi yang tumpang tindih. Jadi selain banyak, ada yang tumpang tindih juga 42.000. Bahkan di beberapa statementnya Pak Jokowi sempat bilang yang berbanyak juga dikutip berbagai media, pusing gitu ya, sakit kepala melihatnya gitu. Next. Nah, dari poin-poin tadi kami di online gitu ya membentuk suatu sistem yang tadi sudah disebutkan regulatory compliance system. Jadi salah satu titik unggulan di RCS adalah regulatory framework, di mana framework atau kerangka ini yang men-solve gitu ya, yang tadi juga Mas Arka sempat infokan bahwa bukan lagi based on rules, tapi bagaimana prinsip-prinsipnya gitu. Jadi di sini kami membagi gitu ya peraturan tersebut dibedah dan diekstraksi menjadi kewajiban-kewajiban yang nantinya akan memudahkan pengguna atau perusahaan untuk memahami gitu apa sih action point yang harus dilakukan untuk mematuhinya. Lalu kita sudah membaginya berdasarkan topik dan juga subtopiknya. Lalu juga bisa dilihat nanti checklist action point-nya apa aja itemnya. Selain itu nanti juga bisa dilihat landasan peraturan perundangannya itu ada di mana. Jadi misalnya di dalam satu kewajiban terdapat 2 peraturan atau lebih, itu juga akan terlihat di sini dan akan diberikan kutipan pasal kewajiban yang ada di mana pasalnya, kemudian sanksinya ada di mana seperti itu. Jadi ini mempermudah sekali jika nanti pihak sponsor perusahaan harus maju gitu ya ke regulator gitu untuk menjustifikasi decision-nya di perusahaan. Ini akan dapat membantu sekali bagaimana menjelaskan hal tersebut gitu. Dan juga akan dapat dilihat kalau misalnya mau dilihat regulasi penuhnya itu juga akan terkoneksi dengan pusat data hukum online sehingga pengguna bisa mendownload semua peraturan tersebut. Next. Nah, di sini contohnya tadi ya kutipan artikel obligasinya ada di pasal berapa, kewajibannya apa, kemudian juga akan dilihat di pasal penaltinya. Next. Nah, ini adalah benefit-benefit dari semua fitur yang ada di RCS. Yang pertama adalah penugasan dan manajemen notifikasi itu udah berada di dalam satu platform. Kalau misalnya selama ini in-house counsel itu by email atau by phone dan by chat, di sini sudah langsung ada di dalam satu platform sehingga ini memudahkan dalam misalnya nanti ada tracking seperti itu. Kemudian yang kedua, pemantauan kepatuhan itu dapat dipantau kapan saja dan di mana saja selama ini terkoneksi dengan internet. Lalu proses audit kepatuhan secara komprehensif, pelaporannya juga dapat dilakukan dengan one single click dan tampilan ramah pengguna gitu ya. Karena ini juga kita mengutamakan efisiensi. Tadi sudah disebut berkali-kali juga bahwa ini akan terintegrasi dengan pusat data hukum online, sehingga pengawasan kepatuhan hukum dapat dilakukan secara cepat. Next. Next. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai Aftek Code of Ethics Compliance Self-Assessment Framework yang nanti akan spesifik kita contohkan bagaimana nanti rekan-rekan sobat anggota Aftek gitu ya akan masuk ke dalam platform ini. Next. Nah, ini adalah tampilan yang nanti akan didapatkan oleh Aftek sebagai pengurus gitu ya. Jadi di sini nanti Aftek akan bisa memantau semua anggota membernya compliance rate-nya udah sampai mana nih untuk kode etik ini seperti itu. Nanti juga akan bisa dibagi per perusahaan atau misalnya per bidang activity-nya, siapa tahu ada yang payment atau ada yang P2P gitu ya. Lalu juga bisa dilihat mungkin nanti per kode etiknya. Nanti juga di sini bisa dilihat secara priority dari high to low seperti itu. Next. Nah, ini adalah contoh dari dashboard untuk member Aftek. Nanti kalau tadi member dari Afteknya sendiri bisa melihat semua perusahaan. Kalau untuk member berarti dia hanya bisa melihat dari perusahaannya sendiri saja. Nanti akan bisa dimonitor juga progresnya sudah berapa persen seperti itu. Next. Nah, ini dashboard tadi didapatkan dari daftar kewajiban yang memang sedang dimonitor seperti itu ya.
Jadi ini contohnya adalah nanti bisa dilihat list kewajiban apa saja, kemudian bisa dilihat juga yang kayak hijau ini adalah yang sudah patuh atau lengkap comply gitu ya. Kemudian yang merah masih in progress. Nah di sini juga nanti akan bisa dilihat summary dari detail kewajiban tersebut. Next. Nah ini adalah contoh regulatory framework dari untuk kode etik terkait perlindungan data pribadi dan kerahasiaan data di sektor teknologi finansial. Nanti secara gambaran besarnya hampir mirip dengan regulatory framework yang ada di RCS untuk peraturan pemerintah seperti itu. Namun kita buat regulatornya adalah AFTEC seperti itu. Next. Gambaran sebagian besar topik yang nanti akan didapatkan oleh teman-teman di AFTEC dan member AFTEC adalah ada 5 topik besar kode etik. Di sini nanti juga sudah dibagi sebagai folder dan di dalam sudah kelihatan juga nanti ada berapa sih kewajiban di situ. Dan yang menariknya di sebelah sini kita sudah memberikan khusus untuk member AFTEC free access untuk ke general corporate nih gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan AFTEC nggak perlu sensor lagi untuk yang general corporate itu udah berikan free. Nanti sudah terdapat juga semua regulasi dan kewajiban yang memang mengatur di penyelenggaraan korporasi seperti itu. Nah mungkin saya agak terburu-buru ya karena waktunya juga sempit gitu. Jadi nanti jika memang ada yang kurang jelas atau ingin tahu lebih lanjut bisa hubungin saya dan juga rekan-rekan sales dari Hukum Online, dan juga datang ke kita di pojok sana akan ada banyak games dan juga merchandise yang menarik buat sobat semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dika untuk menjelaskan mengenai konten AFTEC Code of Ethics Compliance Self-Assessment Framework ini. Silakan Mas Dika. Terima kasih Mbak Memi. Perkenalkan nama saya Deka. Izin semua saya nggak pakai pantun karena takut diteriakin, udah cakep padahal belum pantun. Tapi intinya pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan kembali background atau latar belakang kenapa AFTEC dan Hukum Online bisa sampai pada kerjasama yang sebentar lagi akan ditandatangani oleh bapak-bapak keren di samping kiri saya. Mungkin boleh yang next kan? Jadi yang pertama, AFTEC ini kan merupakan asosiasi penyelenggara SRO dari penyelenggara inovasi keuangan digital. Namun selain itu kita juga menaungi berbagai model bisnis fintech, yang mana tadi oleh Mas Aris sudah disebutkan fintech ini tuh industri yang cepat banget perkembangannya, tapi kadang-kadang regulasi bukan tidak bisa atau belum secepat perkembangan teknologinya gitu. Padahal semua anggota AFTEC, which is penyelenggara fintech itu diharapkan untuk bisa selalu mematuhi peraturan perundang-undangan, tapi selain itu juga best practice di industri fintech, sehingga para anggota AFTEC ini berinisiasi, wah gimana kalau misalnya kita supaya tetap bisa menjaga ekosistem fintech ini dengan baik, kita selain mematuhi peraturan perundang-undangan, kita juga membuat namanya kode etik, sehingga kode etik ini tuh bisa mengisi kekosongan hukum jika ada. Nah itu tapi disesuaikan kode etik ini tuh dari, untuk, dan oleh anggota. Jadi dilaksanakan melalui mekanisme rapat umum anggota, biasanya tahunan gitu ya, sekali setahun sesuai ADART AFTEC. Mungkin di next look. Nah ini jujur terakhir nih guys, ini slide-nya cuma terakhir. Jadi dalam implementasinya kode etik itu ternyata nggak cuma perlu disosialisasiin atau kita dari sisi AFTEC menemukan misalnya ada suatu pelanggaran kita tindak berdasarkan itu, tapi kita juga ingin para anggota AFTEC itu sadar gitu, kira-kira wah memang penting ya kode etik ini untuk dipatuhi gitu, sehingga bisa sesuai gitu dalam menjalankan usahanya sehari-hari. Nah makanya itu kita berinisiasi mengadakan adanya self assessment ini terhadap kode etik AFTEC yang merupakan salah satu upaya untuk menjaga tingkat kepatuhan anggota AFTEC terhadap kode etik kita. Nah kita kenapa nih menggandeng tuh sama Hukum Online, AFTEC dan Hukum Online, karena memang ternyata Hukum Online itu sudah memiliki satu infrastrukturnya, kemudian produk yang sangat-sangat sesuai dengan apa yang kita tadinya sudah proyeksikan gitu. Dan selain itu juga memiliki mutual interest, AFTEC-nya butuh platformnya, tapi dari Hukum Online juga
ingin mewujudkan bahwa industri tidak hanya fintech itu selalu bisa mematuhi peraturan perundang-undangan, dan makanya diciptakan RCS tadi sudah disebutkan dari dalam milestone-nya hukum online. Jadi mungkin itu, dan sebelum tanda tangan MOU mungkin mohon juga buat teman-teman semoga mohon doanya semoga kerjasama ini bisa berlanjut dan bisa sukses ke depannya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mevi dan Pak Deka atas presentasinya tadi. Bapak Ibu, langsung saja mungkin bisa dipersiapkan dahulu untuk mejanya. Iya, ini dia untuk MOU-nya nanti yang akan ditandatangan. Ya. Baik, saya kembali memanggil Bapak Arka dan Bapak Aris untuk ke atas panggung dan melakukan penandatanganan MOU. Baik. Oke, sebelum penandatanganan mungkin kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi, Bapak Ibu. Baik, silakan. Boleh sambil didokumentasikan. Ya, setelah itu kita akan foto bersama lagi bersama dengan MOU-nya. Baik, tepuk tangan yang meriah lagi Bapak Ibu. Baik. Ya. Selamat. Oke, mungkin foto sekali lagi dengan Pak Ramos, dengan Mas Deka juga ke depan. Backlight banget. Untuk mejanya akan kami angkat dulu. Udah mau lampu aja. Backlight tuh. Orangnya nggak ada. Nggak ada. Ya, bergaya Bapak Ibu. 1, 2. Ya. Kemudian kita akan menyerahkan terlebih dahulu bingkisan dari hukum online untuk Aftek. Mohon tetap di panggung Bapak Ibu. Kita akan memberikan bingkisan dari hukum online untuk Pak Aris dan Pak Deka. Mungkin bisa difoto lagi. Masuk aja, masuk. Masuk aja mungkin Pak Ramos, Pak Deka. Satu lagi ya, berarti ya. Ya, ini tadi penandatangan MOU singkat antara hukum online dan Aftek. Bapak Ibu boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Semoga kedepannya dengan adanya MOU atau nota kesepahaman ini antara hukum online dan Aftek bisa menjadi mitra strategis. Sekaligus kerjasama ini bisa memberikan manfaat dan kemajuan bagi industri financial technology di Indonesia, Bapak Ibu. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi dan antusiasnya untuk mengikuti acara penandatanganan MOU atau nota kesepahaman antara hukum online dan Aftek. Dan kami mengucapkan maaf jika ada kekurangan Bapak Ibu. Tapi sebelum Bapak Ibu mungkin keluar dari sesi ini, kami menyediakan snack dan air, nanti Bapak Ibu bisa ambil di kiri panggung seperti itu. Akhir kata, mewakili hukum online, kami mohon izin mengakhiri acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu.